Pasca perceraian, setelah sejumlah gejolak dan hal-hal yang kontroversial, Caca berusaha lahir kembali. Hidup tak akan bertambah mudah, tapi ketika semakin matang dan kuat, segalanya bisa diatasi. Pada band yang masih menyimpan harap di awal perceraian, Caca sudah yakin kisahnya selesai. Belakangan, ia justru kembali jatuh cinta. Laki-laki itu adalah Egi John. Inilah kisah dua sahabat lama yang sempat putus komunikasi, tapi kembali dipertemukan dengan perasaan berbeda. Egi John sendiri mengaku telah suka pada Marshanda sejak kecil dan kembali merasa terpanggil saat Marshanda terus dihantam berbagai persoalan. Udah hampir setahun, berapa bulan ya setelah aku cerai, hampir setahun gitu. Pokoknya dia tiba-tiba SMS. Ca, masih ingat gue nggak, Egi John gitu. Ah ya ampun, apa kabar lo? Terus udah gitu janjian lah ketemuan. Terus kayak ketemu temen lama banget yang udah kenal. Kayak kita tuh seakan-akan gak lose kontak 8 tahun gitu. Langsung connect banget gitu, dan ya udah nggak lama kemudian kita deket lah gitu. Ini tengah malam, gue tiba-tiba kepikiran Caca, ya, dan gue ngerasa, wah, gue nggak mau Caca sampai lost lagi nih, gue nggak mau Caca sampai, karena beritanya kan udah sampai macem-macem kan, segala ini itu yang apa masalah sama nyokapnya apa segala macam gitu, ya. Gue ngerasa it's time nih, gue harus jagain Caca nih kayaknya gitu. Gue mau SMS deg-degannya setengah mati, tau gak lo? Karena bener-bener udah bertahun-tahun, 15 tahun atau berapa ratus tahun lamanya gue gak kontak dia, dan gue bingung banget. Pengalaman serupa tentang berumah tangga. Sama-sama pernah gagal, sama-sama memiliki anak. Caca dan Egi merasa padu membangun impian cinta mereka yang baru. Dia tuh nggak hanya pacar aku, nggak hanya untuk sweet-sweetan aja, nggak untuk romantis-romantisan aja, tapi kadang-kadang buat konyol-konyolan tuh dia nyambung gitu. Dodolnya sama aku tuh nyambung gitu, jadi seru gitu. Ya karena pernah berada dalam rumah tangga yang sama-sama komunikasi antar pasangan tuh kita nggak baik gitu ya, dan akhirnya begitu sekarang ketemu sama-sama punya anak juga. Nah kita sekarang ketemu jadi sama-sama lebih paham lah ya tentang satu sama lain gitu. Mungkin beda kali kalau yang satunya masih belum menikah gitu kali ya. Living in the moment, itu yang gue ajarin ke dia. Karena kita nggak akan pernah tahu kita hidup sampai kapan. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi lu harus nikmatin hari-hari lu, setiap hari dari lu mulai bangun tidur, lu harus nikmatin itu. Egi cocok jadi pendamping hidupnya Caca. Dia selalu ada buat Caca. Dia baik, kurangnya pengertian ke Caca. Bersama Egi, keluh kesah tentang masa lalu perlahan menghilang. Caca tak menampik kesalahan di masa lalu, tapi ia percaya bisa mengubahnya sebagai pelajaran. Berbuat kesalahan aku jadi lebih cerdas, aku jadi lebih kuat, aku jadi orang yang ketika aku menjadi motivatis, aku nggak hanya koar-koar doang, tapi aku emang pernah pernah bener-bener jatuh beneran. Satu persatu bagian hidup Caca seolah kembali pada tempat yang seharusnya. Konfrontasi dengan orang tua yang sempat menghebohkan tampaknya juga luruh. Mama paling berarti karena ya dia ngebentuk aku ya secara sadar nggak sadar, langsung nggak langsung gitu. Dan mama adalah orang yang salah satu orang yang aku cintain sangat amat luar biasa. Dan bikin aku belajar untuk melihat satu permasalahan tuh nggak hanya dari satu angle gitu loh, tapi ada hal-hal lain gitu yang
membuat aku lebih bijaksana. Walaupun aku jarang ketemu, cuman aku tetap sayang sama papa, aku memaafkan papa, dan ya aku bahagia selama dia apapun yang dijalankan dalam hidupnya. Aku udah nggak ada rasa kayak this is because of you, aku blaming atau aku udah nggak attach dengan rasa aku anakmu, kamu yang bertanggung jawab untuk membahagiakanku. Lalu aku udah nggak ada rasa itu, karena jalan hidup orang-orang tuh beda-beda ya gitu. Jadi aku care sama papa dan mendoakan yang terbaik buat papa aja gitu. Yang hebat dari Caca adalah kepercayaan bahwa ia bisa menjadikan kepahitan apapun sebagai batu bata menuju tempat lebih baik. Dari kisahnya mungkin kita belajar bahwa pada kebintangan ada fiksi tentang keindahan dan kebahagiaan berbalut kemewahan. Tapi tanpa kejujuran terhadap diri sendiri, kepalsuan di balik citra gemerlap hanya akan menjatuhkan seseorang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Bagi Caca, ia kini adalah seorang dengan mimpi berkesenian yang terus dijaga. Kekasih dari lelaki yang berniat baik, seorang ibu tunggal yang bertekad mengantarkan putrinya bahagia dan berhasil menjadi dirinya sendiri. Ibu tahu kalau Sienna tahu, ibu selalu sayang sama Sienna, ibu selalu bangga sama Sienna. Ibu percaya Sienna punya takdir yang besar di bumi ini. Sienna punya segala kejeniusan yang ada di otak Sienna. Sienna punya segala kebaikan, kemurnian dalam hati Sienna. Sienna itu anak yang cerdas intelektual, cerdas hati. Dan Sienna itu penyayang, Sienna peduli dengan lingkungan Sienna. So, be who you are. Dan jadi nanti tumbuh sebagai orang yang mencintai diri kamu sendiri. Jangan pernah menghukum diri kamu atas sebuah kesalahan yang kamu perbuat. Terus grow jadi orang yang kuat.